Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan koperasi Indonesia pada masa Orde Baru sampai sekarang. Dari kelompok 6 tersebut terdiri dari saya sendiri MS Arisfiadi, Abdur Rohim, Memen Agung Prasetyo, Sherly, dan Yusuf Bimantara. Saya MS Arisfiadi sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Langsung saja yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan koperasi Indonesia pada masa Orde Baru sampai sekarang. Sejarah koperasi. Koperasi telah hadir sejak abad ke-20. Dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian, pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu, di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, di tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi itu dia secara singkat dari koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi Indonesia pada Orde Baru sampai sekarang. Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia. Bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian. Beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia. 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang, perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom
Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan ekonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah masyarakat sekitar. Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, perlu penataan lembaga keuangan koperasi atau koperasi simpan pinjam untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus keluar potensi sumber daya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.